ukuran tolak ukur kemabruran seseorang setelah menjalani umroh dan haji itu seperti apa, Pak Kiai? Kalau haji mabrur, umroh makbul. Al-hajju mabrur laisa jazaa'un lahu illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga dari Allah. Di antaranya syaratnya biayanya dari yang halal. Niatnya tidak lain karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena memenuhi panggilan Allah, beribadah, melaksanakan ibadah di satu tempat yang tidak bisa dilaksanakan di tempat-tempat lain. Sholat kita bisa di mana saja bisa, zakat di mana aja bisa, puasa di mana saja bisa, ya, dan lain-lain ibadah bisa kita laksanakan dimanapun. Tetapi haji dan umrah harus datang ke Mekah. Inilah uniknya. Jadi untuk mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang diterima, itu syarat pertamanya lillah, karena Allah, tidak karena yang lain. Syarat yang kedua, biaya yang dikeluarkan itu adalah dari yang halal. Karena kalau dari yang haram, pencahariannya haram, kerjanya haram, berdagangnya haram, bisnisnya haram, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mabrur? Pelaksanaan ibadah hajinya dan umrohnya diterima, ya, sementara biayanya dari yang haram. Ya, Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu nggak mau menerima dari yang tidak baik, artinya dari yang tidak halal nggak diterima. Yang kedua adalah ilmunya, pengetahuan tentang syariat pelaksanaan sah atau tidak pelaksanaan ritual haji dan umroh, seperti hukumnya, niatnya, larangan masih bisa kita bayar dengan denda ataupun dengan dam apabila ada pelanggaran. Tetapi pelaksanaan ibadah itu harus dengan ilmu, di mana kaum ulama terkenal fakulu mandi dari ilmin ya malu akmalu mardudatullah tukbalu. Orang yang beribadah, beramal tanpa disertai dengan ilmu ibadahnya, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Lalu syarat yang kedua ini yang penting juga bagi mereka untuk melaksanakan haji dan umrah adalah tahu tentang ilmunya. Bahasanya yang sering kita kenal adalah manasik, ya, tata cara beribadah. Nah, apabila kita sudah penuhi dua kriteria khususnya, biayanya halal, pelaksanaannya dengan pengetahuan, dengan ilmu dan bimbingan, insya Allah hajinya akan mabrur, umrohnya pun akan makbul. Cara kita tahu bahwa haji kita mabrur, umroh kita makbul seperti apa? Maksudnya gimana? Ada perubahan setelah daripada pelaksanaan haji dan umroh, ada perubahan, ya, dari orang yang telah melaksanakannya. Ada renungan. Ini agak sedikit sulit untuk diungkapkan kalau mereka tidak mengerti tentang hikmah daripada pekerjaan tersebut. Pekerjaan haji, pekerjaan umroh, nggak ada yang sukar, nggak ada yang sulit dilakukannya. Bahkan hampir mayoritas keseluruhan ibadah yang ada di dalam Islam nggak ada yang sulit. Seperti sholat, nggak sulit. Ada ruku, ada diri, ada duduk, ada sujud, ya, pelaksanaannya nggak susah. Wukuf nggak susah, hanya kita berada di Arafah di waktu yang telah ditetapkan. Tapi untuk apa kita wukuf? Sa'i hanya bolak-balik. Pelaksanaannya pun tidak susah. Tawaf pun demikian, kita hanya berputar 7 kali dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Itu dihitung 1 kali, 7 putaran. Berapa susahnya kita untuk berputar? Walaupun kita nggak mampu berjalan, bisa didorong, ya. Nah, pelaksanaan ibadah yang tidak susah tersebut, ya, tentu ada hikmah di balik
pekerjaan tersebut. Maka ya selayaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dan umroh bukan hanya sekedar sah pelaksanaan, tetapi dapat mengambil intisari, hikmah, renungan dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut. Baru nanti ada perubahan. Jika tidak, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nilai tambahnya kurang buat mereka yang melaksanakan haji dan umroh. Kalau ada renungan-renungan, maka akan mendapatkan nilai yang lebih ya dibandingkan dengan orang yang hanya melaksanakan dengan sah pekerjaan. Maka itulah harus dipikirkan, jadi ada renungannya. Itulah yang disebutnya hikmah. Maka akan berubah dirinya ya untuk dirinya, bahkan dia bisa mengajak kepada orang lain ya untuk meningkatkan kualitas di dalam beribadah.